Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Khairi El-Aziz Aisy. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 12 tentang tajasus atau mencari-cari kesalahan orang lain. Oke, langsung saja kita ke materinya. Oke, di sini tuh ada pengertian. Secara bahasa, tajasus itu berasal dari kata jasa, yang artinya meraba dengan tangan atau mencari kabar secara sembunyi-sembunyi, seperti seseorang yang meraba-raba di kegelapan untuk mencari sesuatu. Nah, secara istilah adalah upaya seseorang untuk menyingkap atau membongkar aib, keburukan, kekurangan, atau rahasia orang lain yang sebenarnya sudah ditutupi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar, tajasus adalah tindakan semata-mata atau sengaja menyelidiki urusan pribadi orang lain yang harusnya tertutup hanya untuk menemukan kekurangan atau kesalahannya. Nah, untuk pengertiannya seperti itu. Oke, yang selanjutnya itu adalah macam-macam tajasus. Yang pertama itu tajasus al-madmum atau tajasus yang tercela. Maksudnya adalah mencari kesalahan orang lain karena rasa benci, iri hati, atau untuk menjatuhkan kehormatan orang tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah tajasus al-mubah atau diperbolehkan. Di sini maksudnya adalah mencari informasi untuk kepentingan keamanan negara, untuk intelijen gitu, atau untuk melindungi seseorang dari bahaya besar. Misalkan mencari tahu apakah seseorang berencana melakukan kejahatan, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah tajasus nafsi atau terhadap diri sendiri. Maksudnya adalah hanya untuk diingat sebagai perbandingan, namun dalam konteks umum. Tajasus ini tuh kayak introspeksi diri gitu. Jadi kita mencari kesalahan diri sendiri untuk berkembang jadi lebih baik lagi, seperti itu. Oke, yang selanjutnya itu contoh dari tajasus sendiri. Di sini ada 4 contoh. Mungkin saya akan menjelaskan 2 saja. Yang pertama itu di tajasus di media sosial. Seperti contoh misalnya kita lagi scroll TikTok, terus nggak sengaja ngeliat postingan seseorang gitu, kita nggak suka, kemudian kita scroll komentar atau postingan lama dia untuk mencari celah kesalahannya supaya bisa dipermalukan, seperti itu. Kemudian yang kedua itu di lingkungan rumah. Misalkan ada suami istri gitu, tetangga lagi cekcok berantem gitu, kemudian kita secara sengaja mengintip atau mendengarkan pembicaraan mereka secara sembunyi-sembunyi. Nah, itu tuh nggak boleh teman-teman, itu tuh termasuk tajasus. Kemudian di sini adalah dampak dari tajasus. Yang pertama itu aibnya akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terjangkit penyakit hati, hasad dan dendam gitu. Kemudian waktunya terbuang sia-sia hanya untuk mencari kesalahan orang lain. Kemudian menjauhkan diri dari keberkahan hidup. Dan yang terakhir itu mendapatkan siksa di akhirat. Jadi itulah dampak-dampak tajasus. Kemudian yang selanjutnya itu adalah cara menyikapi sifat tajasus ini. Yang pertama itu adalah menanamkan sifat husnuzon. Maksudnya itu selalu berprasangka baik jika melihat seseorang yang tampak buruk. Cari alasan baik di baliknya. Kemudian sibukkan diri dengan aib sendiri. Maksudnya itu ingatlah bahwa kita punya banyak kesalahan yang belum diperbaiki. Kemudian yang selanjutnya itu mengingatkan bahaya lisan dan jari. Maksudnya itu sabar bahwa setiap informasi yang kita temukan dan sebarkan akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir itu menjaga privasi. Maksudnya adalah menumbuhkan sikap waro atau hati-hati terhadap hak dan rahasia orang lain. Selanjutnya itu adalah doa-doanya. Doa yang pertama itu
Doa agar terhindar dari sifat tahjusi. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma naqi qalbi minal hasadi wa tahjusi wasgolni bi uyubi an uyubi goirihi, yang artinya, ya Allah, bersihkanlah hatiku dari rasa iri dan sifat mencari-cari kesalahan orang lain, dan sibukkanlah aku dengan kekurangan diriku sendiri daripada melihat kekurangan orang lain. Nah, itu untuk arti dan doa yang pertama. Kemudian doa yang kedua itu doa untuk memohon menutup aurat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma stur aurati wa amin rawati. Artinya, ya Allah, tutupilah auratku atau aib-aibku dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Oke, mungkin sekian materi yang dapat saya jelaskan tentang tajasus ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.